Shalom pemirsa, selamat bertemu kembali dalam Renungan Kasih. Saya senang bertemu dengan pemirsa sekalian. Dan pada hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu. Sebelumnya kita berdoa dan mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, sebab Engkau Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Berbicaralah kepada kami sekali lagi Bapa, biarlah kami mengerti kebenaran-Mu dan diteguhkan melalui kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan yang saya kasih tema, yang saya beri tema adalah setia sampai mati, karena Yesus segera datang. Sekali lagi, setialah sampai mati, Yesus segera datang. Nats firman Tuhan akan kita bacakan dari dua sumber hari ini. Yang pertama dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kemudian nanti dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Pertama-tama saya mengajak saudara untuk membaca dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan firman mereka dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi saya baca ayat yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar di bawah satu tema ini adalah setia sampai mati, karena Yesus tidak lama lagi akan datang. Pemirsa sekalian, berita kesukaan tentang kelahiran Yesus Juru Selamat yang kita sering rayakan, yang sering kita peringati pada masa akhir tahun, pada perayaan Natal di berbagai jemaat-jemaat, bahkan di penjuru dunia. Berita kesukaan tentang inkarnasi Allah, tentang kelahiran Yesus Juru Selamat yang adalah Kristus Tuhan di kota Daud dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Sesungguhnya sama pentingnya, sekali lagi, sama pentingnya dengan berita tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Berita tentang kelahiran Kristus sama pentingnya dengan berita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang disebut dengan parousia. Kedatangan yang pertama dikenal dengan istilah inkarnasi. Allah yang maha besar, Allah sang pencipta langit dan bumi, menjadi manusia agar mendekatkan diri kepada manusia. Dialah Yesus Kristus. Kedatangan yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua dikenal sebagai parousia. Kedatangan untuk membawa mereka yang sudah percaya kepadanya untuk diselamatkan, memperoleh upah, yaitu kehidupan yang kekal. Pemirsa yang kekasih, menjelang hari kedatangan Kristus yang kedua kali ini, umatnya diperintahkan, para pengikutnya di seluruh dunia diingatkan kembali untuk setia sampai mati. Sekali lagi, diingatkan agar semua pengikutnya di seluruh dunia
baik saya maupun pemirsa yang mendengarkan kabar baik ini, agar kita semua setia kepada Yesus sampai mati. Di dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang kepada mereka dikirim surat oleh Rasul Yohanes sebagai contoh atau gambaran tentang gereja segala abad. Kondisi atau keadaan-keadaan yang akan terjadi dalam gereja pada masa sekarang ini telah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu dan tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan Yesus meminta melalui Rasul Yohanes supaya mereka setia. Mengapa demikian? Apakah Yesus sebagai kepala gereja, sebagai pemimpin dari umatnya, mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan para pengikutnya? Iya. Seperti contoh di dalam surat Wahyu ini kepada jemaat di Smyrna. Dia meminta supaya mereka tetap setia walaupun mereka sedang dalam kesusahan. Walaupun mereka sedang dalam kondisi yang sangat miskin. Walaupun mereka sedang difitnah. Dan mereka sedang dalam penderitaan yang sangat hebat sebagai akibat dari pekerjaan iblis. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dan 10 disebutkan mengenai apa saja yang menjadi pesan Tuhan kepada Rasul Yohanes agar umatnya, jemaat-jemaatnya, pengikut-pengikutnya di seluruh dunia tetap setia kepadanya walaupun mereka menghadapi banyak kesusahan. Walaupun mereka banyak menghadapi kemiskinan, walaupun mereka menghadapi fitnah dan penderitaan sebagai akibat dari pekerjaan si jahat, pekerjaan iblis dan roh-roh jahat yang menyerang bertubi-tubi kehidupan umatnya. Jadi Yesus meminta supaya mereka setia dan tetap mendengar firman Allah. Tetap dengar-dengaran kepada kebenaran. Tetap setia kepada pengajaran. Jadi, mereka yang setia disebut sebagai pemenang. Mereka yang setia akan selamat dan tidak akan menderita oleh kematian kedua. Saudara tahu, Alkitab berkata mengenai kematian yang kedua. Kematian kedua adalah kematian di dalam neraka. Tetapi ini tidak berarti bahwa di neraka kita akan mati. Tidak. Tatkala Alkitab berkata tentang kematian kekal di dalam neraka, berbicara mengenai putusnya hubungan seseorang, putusnya hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang sesungguhnya telah memberikan pengharapan kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Ada kehidupan kekal selama-lamanya pada masa yang akan datang. Di surga adalah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Di neraka juga adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Tetapi ingat, pengalamannya sangat berbeda. Kehidupan kekal di surga adalah kehidupan penuh sukacita, kebahagiaan, dan kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi kehidupan kekal dalam neraka, pengalaman yang akan dialami adalah penderitaan selama-lamanya yang tidak akan pernah berhenti dan berakhir. Karena itu pemirsa yang kekasih, betapapun hebatnya kesusahan, betapapun hebatnya tantangan yang kita hadapi, kemiskinan yang kita hadapi, penderitaan, bahkan fitnah, karena kita setia mengikut Kristus, janganlah berhenti untuk setia sampai mati. Karena upahmu sedang menantikan engkau. Kabar baik ini perlu saudara dengarkan.
bahwa tidak menjadi sia-sia tatkala saudara setia kepada Yesus. Karena janjinya untuk memberikan kepadamu kehidupan yang kekal dan abadi dalam arti yang sesungguhnya telah disediakan bagimu. Dan telah menjadi bagian dari kehidupan walaupun kita masih hidup di sini hari ini. Tetapi kehidupan kekal telah menjadi bagian kita. Dan saatnya Kristus datang nanti, kita tinggal menerima upah ini secara sepenuhnya. Banyak kali kita menghadapi kesusahan, bukan? Kalau kita menghadapi kesusahan oleh karena berbagai penyakit, kita menghadapi kesusahan oleh karena sikap orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, atau mungkin orang-orang yang tidak menyukai kita. Seringkali kita merasa menderita sekali. Kita disisihkan, direndahkan, diabaikan, bahkan dilecehkan. Kita menderita secara total. Penderitaan kita secara batinnya, penderitaan secara fisik, secara mental, secara psikologis. Tetapi ingat janji Yesus, tetaplah setia kepadanya sampai akhir. Sebab penderitaan yang kita alami di dunia ini, kesusahan yang kita alami di dunia ini, kemiskinan yang kita jalani selama kita sekarang ada di dunia, fitnah yang kita hadapi hanya bersifat sementara. Kristus adalah kabar baik untuk kekekalan, di mana kita memperoleh upah yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Pemirsa yang kekasih, kepada jemaat di Smyrna, Yesus meminta agar ini disampaikan kepada mereka bahwa tidak perlu mereka ragu dan takut. Sebab sekali lagi, iblis dan semua roh-roh jahatnya sekarang bekerja di seluruh dunia untuk mengocok, untuk mengacaukan, untuk membuat kita berputus asa menghadapi kehidupan ini. Ingat baik-baik, setialah kepada Yesus sampai mati. Pesan yang sangat penting ini haruslah kita percaya dan tidak perlu kita ragukan. Karena itu, pemirsa yang kekasih, ingat mengapa kita perlu setia sampai mati. Karena Yesus tidak lama lagi akan datang. Sementara kita menantikan Dia akan datang untuk menjemput kita dari dunia ini yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan tekanan, fitnah, dan penderitaan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sambil kita menantikan Yesus untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan yang telah Dia janjikan, dalam kehidupan yang akan datang yang telah Dia janjikan kepada kita. Marilah kita hidup dengan benar di dunia ini. Hari ini kita masih menginjak bumi, kita masih bekerja dan beraktivitas di dunia ini dengan segala bidang kehidupan sebelum kita dijemput oleh Tuhan kita. Karena itu di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7-11 berkata, apa dan bagaimanakah orang-orang Kristen bersikap benar menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali? Apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak lama lagi, agar kita tetap setia kepadanya sampai akhir? Ada 5 kebenaran yang saya dapatkan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7-11. Yang pertama adalah, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Pemirsa yang kekasih, kuasai dirimu dengan baik, jadilah tenang. Ayat yang ke-7, supaya kita dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang dan kita gelisah, khawatir, bimbang, penuh dengan ketakutan dalam kehidupan ini, maka saya sangat percaya bahwa kita tidak punya peluang untuk dapat berdoa dengan benar, berbicara kepada Bapa kita yang merindukan kita dan menantikan kita untuk kembali kepadanya. Di saat-saat kita menghadapi penderitaan, kesusahan, tantangan kehidupan, fitnah di dunia ini, ingat, kuasailah dirimu supaya kita menjadi tenang. Seringkali kita tidak bisa menguasai diri, bukan? Jadi di saat kita senang, kita dapat menguasai diri. Di saat kita sangat sedih, kita tetap menguasai diri.
Karena kalau tidak, saudara, kita tidak dapat menghidupi kehidupan Kristen kita dengan sesungguhnya. Menjadi seorang Kristen, kehidupan kita sesungguhnya harusnya seimbang, balance. Kehidupan kita seharusnya penuh dengan ketenangan. Betapapun dunia di sekitar kita bergejolak, seringkali kita ikut arus. Bila terjadi keributan di sana, kita ikut ribut. Bila terjadi kerusuhan di tempat-tempat yang lain, kita pun ada di sana. Ingat, pemirsa yang kekasih, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Tahukah saudara bahwa sebenarnya iblis dapat masuk tatkala kita tidak dapat menguasai diri? Mungkin kita berpikir bahwa orang yang sangat sedih, yang sangat susah, tidak mampu lagi menguasai emosinya, akan dipengaruhi, akan dirasuk oleh kuasa kegelapan. Ya, itu memang benar. Tetapi tahukah pemirsa sekalian, dikala kita terlalu senang juga, terlalu bersukacita, kita lupa diri, dan kita akhirnya juga membuat kesalahan. Kita tidak menguasai diri. Saudara lihat contoh-contoh kehidupan setiap hari. Terakhir ini banyak siswa-siswa yang baru saja selesai dan mereka berhasil dalam ujian nasional. Dari tingkat SMP, tingkat SMU, atau mungkin orang yang selesai perguruan tinggi. Karena begitu sukacitanya mereka tidak bisa menguasai diri. Lalu mereka minum minuman keras dan akhirnya mereka ngebut di jalan. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi maut menjemput mereka karena terlalu senang. Terlalu senang juga orang tidak dapat mengendalikan diri. Terlalu sedih juga orang juga tidak dapat mengendalikan diri. Sekali lagi, kekristenan mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Situasi di sekitar kita tidak seharusnya membuat kita menjadi khawatir dan gelisah menghadapi problem kehidupan sosial, politik, kriminal, hak asasi manusia, masalah-masalah sosial yang lainnya, masalah ekonomi, kesejahteraan yang bisa membuat hati kita gerah, membuat hati kita menjadi gelisah. Sekali lagi, pesan Tuhan kepada kita, ada kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Dan kita tetap ada di sini hari ini. Belajarlah untuk menguasai diri dan tetap tenang. Hal yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini adalah, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ayat yang ke-8 dari 1 Petrus pasal yang ke-4. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihilah sesamamu sungguh-sungguh. Artinya, tidak menghina sesamamu, tidak merendahkan sesamamu, tidak melecehkan, bahkan tidak menjadikan sesamamu dan memperlakukan mereka seperti bukan manusia. Jadi tatkala firman Tuhan mengatakan supaya kita mengasihi sesama kita sungguh-sungguh, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa tatkala kasih kita sungguh-sungguh kepada semua orang, dengan cara demikianlah maka dosa atau kesalahan sebesar apapun tidak akan merajalela. Kebencian adalah bagian dari dosa, tetapi kasih adalah kunci dari kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh dengan harmonis dengan sesama kita. Walaupun saudara hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang yang tidak seiman, yang tidak sama latar belakang sosial, ekonomi, latar belakang suku dan bahasa saudara, ingat, kita ditempatkan oleh Allah di dunia ini untuk mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Hal yang ketiga adalah, berilah tumpangan, jangan bersungut-sungut. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, seringkali kita memilih-milih, bahkan memilah-milah untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Saudara, pemirsa yang kekasih, saya punya tetangga yang sering memohon, meminta pertolongan. Dan itu adalah satu rahmat, itu satu anugerah bagi kami, bagi saya, untuk menolong mereka sebagai sesama manusia, sebagai sesama yang diciptakan oleh Allah.
Dan kita memberikan pertolongan, memberikan pelayanan yang sepenuh-penuhnya, tanpa harus bersungut-sungut. Hal yang keempat, saudara, menjadi pengikut Kristus di dunia ini sambil menantikan Yesus yang tidak lama lagi akan datang. Layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia dari setiap orang. Setiap kita diberikan oleh Tuhan skill, kemampuan, keterampilan untuk bekerja. Layanilah setiap orang dengan keterampilan yang ada pada kita, bukan mencari keuntungan melalui keahlian kita dan bahkan merugikan orang lain di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah berbicaralah sebagai pemberita firman Allah. Layanilah demi kemuliaan Allah. Jadi berikanlah kata-kata yang membangun orang lain. Sampaikanlah kata-kata yang menguatkan hati orang lain untuk tetap memotivasi. Karena firman Allah penuh dengan kebenaran yang memotivasi kehidupan. Karena itu pemirsa yang kekasih, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama-sama dalam renungan kasih hari ini, saya berpesan, tetaplah setia sampai mati. Mengikuti Yesus sampai setia sampai mati. Dan hiduplah sementara menantikan Dia datang kembali. Hiduplah berdamai satu dengan yang lain. Hiduplah bersama-sama dengan sesamamu dengan penuh kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh karena kebenaran-Mu telah kami dengar. Berkatilah pemirsa sekalian. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kami semua sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus yang hidup kami telah berdoa dan memohon semua ini. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa sekalian. Sampai jumpa kembali dalam renungan kasih yang akan datang. Shalom.